Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Nanocenter Indonesia Riset Institute yang telah mengundang saya pada kesempatan ini untuk sama-sama sharing, sama-sama kita mengkaji di dalam bagian agenda Nanotalks, di mana Nanotalks ini adalah Nanotalks yang ke-35 ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief bahwa saya afiliasinya sebagai peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju. Sehingga pada kesempatan ini tentunya karena diundang juga di Nanotalks oleh Nanocenter Indonesia, saya akan menyampaikan riset-riset terkait dengan nano gitu ya, dan kaitannya tentu dengan riset-riset yang telah dan terus kita kembangkan di Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju Batam. Mungkin sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, jadi di pusat kami Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju ada beberapa kegiatan riset khususnya terkait dengan bahan maju atau advanced material, yang salah satunya ini yaitu bahan struktur untuk reaktor nuklir. Kemudian yang lainnya adalah kita juga ada riset terkait dengan biomaterial khususnya terkait dengan aplikasi nanomagnetik. Kemudian ada riset terkait magnetik baik terkait smart magnet, kemudian juga terkait magnet permanen. Kemudian juga kita ada riset terkait dengan baterai. Jadi kebetulan kita juga sebagai lembaga PUI, Pusat Unggulan Iptek, Sains dan Teknologi Baterai dan Magnet. Jadi pada kesempatan ini adalah bagian dari salah satu riset kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada Renstra ini, jadi mulai tahun 2020-2024, Batam sesuai dengan kebijakan nasional itu sebagai koordinator prioritas riset nasional atau PRN. Nah, di dalam PRN ini ada sejumlah riset prioritas di nasional. Batam diamanahi sebagai koordinator nasional untuk di 3 sektor, yaitu yang pertama adalah PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian yang kedua riset SPRKK terkait dengan sistem pemantauan radiasi untuk keselamatan dan keamanan, dan yang ketiga terkait dengan tadi isotop radiofarmaka. Sehingga yang akan saya sampaikan ini tentunya adalah riset kami yang mendukung terkait dengan riset riset nasional untuk PLTN. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan isu LTJ. Jadi memang terkait LTJ ini, logam tanah jarang, adalah salah satu riset strategis yang juga dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kenapa? Karena salah satu tugas kita adalah terkait pemurnian uranium, thorium, khususnya di dalam mineral yang ada di tanah air khususnya untuk pemanfaatan energi. Dan salah satunya adalah yang disebut monazit. Jadi dalam monazit itu ketika kita memisahkan uranium, thorium, salah satunya ada di piling pengolahan timah di Bangka Belitung, karena ada bawaannya atau sisa bawaannya yang disebut rare earth elements. Oleh sebab itu Batam memiliki sebuah instalasi yang disebut Pluto, di mana di sana memisahkan yang tadi uranium, thorium, dan material lainnya adalah rare earth atau logam tanah jarang. Kemudian dimurnikan oleh satker lain yang ada di Jogja sehingga menghasilkan oksida logam tanah jarang dan juga logam tanah jarang itu sendiri. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan ini memang sangat erat kaitannya dengan riset-riset baik terkait pengolahan mineral maupun juga riset terkait prioritas riset nasional yang ada di Batam. Tentunya akan yang saya sampaikan ini baik latar belakang, kemudian juga tentunya akan disampaikan riset-riset yang sudah berjalan dan juga kaitannya dengan riset-riset ke depan. Adapun terkait dengan logam tanah jarang yang digunakan untuk riset-riset yang sebelumnya, kita masih menggunakan yang pabrikan, dan harapannya ke depan kita bisa menggunakan logam tanah jarang, oksida logam tanah jarang yang kita kembangkan sendiri, yang ini juga masih terus berlanjut risetnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan waktunya sesuai seperti disampaikan oleh moderator tadi. Jadi yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metodologi, hasil-hasil, dan juga kesimpulan dalam artian kesimpulan riset-riset tersebut sampai saat ini. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini
saya ingin menyampaikan bagaimana peran strategis dari logam tanah jarang elemen ini. Jadi seperti kita ketahui, logam tanah jarang itu ada 17 elemen atau 17 unsur, 15 diantaranya adalah unsur lantanida, karena diawali dari lantanu. Saya kasih pointer di sini ya. Mudah-mudahan terlihat di sini lantanu. Jadi di sini bisa kita lihat lantanum ya. Kemudian di sini adalah 15 elemen yang disebut lantanida. Kemudian di sini ada scandium dan yttrium. Jadi ini adalah 17 logam tanah jarang yang memiliki peran strategis. Sehingga kita mungkin sering dengar bagaimana salah satunya Cina sering mengancam untuk tidak mengekspor logam tanah jarangnya yang saat itu biasanya akan dikomplain oleh berbagai negara maju ya, atau negara industri, karena peran strategis dari mineral tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana penggunaannya oleh berbagai negara besar. Kemudian di sini juga bagaimana perkembangan penggunaannya dari awal abad 20 sampai saat ini ada lonjakan gitu, sesuai dengan perkembangan industri. Oke, saya tidak akan panjang lebar di sini. Kemudian di sini yang tadi saya sampaikan, China threats to ban rare earth export bill. Nah, ini biasanya akan disusul dengan berbagai komplain dari negara besar. Kenapa? Karena seperti Amerika misalnya, supplier dari logam tanah jarang itu 80% dari China. Nah, jadi di sini bisa dilihat bagaimana peran dari logam tanah jarang dari scandium sampai lutetium di dalam berbagai industri. Adapun fokus dari riset kami adalah bagaimana peran strategis dari logam tanah jarang, khususnya ada beberapa logam tanah jarang yang kita manfaatkan untuk kegiatan litbang bahan maju kita. Pada kesempatan ini saya akan fokus kepada pemanfaatan dari yttrium atau oksidanya adalah yttria Y2O3. Jadi seperti ini, dan kemudian di sini ada step dari dari literatur atau dari berita di sini bagaimana peran strategis rare earth juga di dalam pengembangan nuclear power plant. Sehingga mungkin banyak juga yang tidak tahu atau baru tahu ya bagaimana peran strategis dari logam tanah jarang di dalam industri pembangkit daya berbasis nuklir. Baik, saya lanjutkan. Karena di judul saya sampaikan bagaimana peran strategis nano-oksida logam tanah jarang. Kaitannya juga di dalam pengembangan reaktor maju. Saya ulas sedikit apa sih reaktor maju gitu ya. Jadi kalau di sini sumbu X-nya adalah berdasarkan timeline, di sini bisa kita lihat evolusi dari generasi 1, yaitu generasi awal, shipping port yang ada di Amerika, kemudian juga ada yang di Rusia bersamaan waktunya, kemudian generasi 2, generasi 3, dan ini adalah generasi saat ini atau masa depan dari reaktor ya, yang disebut generasi 4. Jadi harapannya ada revolutionary design, di mana dia lebih aman, kemudian sustainable, economical, dan juga di sini utamanya juga dapat memanfaatkan uranium alam. Jadi ntar saya lanjutkan di sini. Ini adalah negara-negara yang terlibat di dalam pengembangan reaktor generasi 4. Jadi reaktor generasi 4 adalah definisi dari USDA Amerika. Kebetulan kami di Batam sendiri saat ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan pihak Amerika, termasuk juga USDA di dalam pengembangan arah pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Kemudian di sini adalah negara-negara yang terkait untuk reaktor maju tersebut. Kemudian di sini adalah 5 karakteristik utama di dalam reaktor maju. Jadi dia harus mengoptimalkan uranium alam. Jadi kalau kita melihat di dunia ini uranium alam itu 99,3%. Jadi hampir 100% adalah uranium alam didominasi dari U238. Kemudian 0,7%-nya adalah uranium yang bisa menghasilkan reaksi fisi atau U235, singkatnya seperti itu ya. Jadi yang kita lihat sampai yang kita manfaatkan di dunia saat ini
reaktornya mayoritas adalah reaktor light water reaktor berbasis air, di mana bahan bakarnya berbasis pengkayaan U235 yang jumlahnya hampir 1/100 dari uranium yang ada di dunia, karena didominasi oleh uranium alam. Oleh sebab itu, salah satu revolusi desain bagaimana memanfaatkan uranium alam dengan semaksimal mungkin. Kemudian bagaimana meminimalisasi radioaktif waste, yang tadinya disebut waste bisa jadi bahan bakar. Kemudian bagaimana safety-nya. Kemudian ini salah satu teknologi utama yang menjadi prioritas, bagaimana pembangkit tenaga nuklir itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi, bahkan bisa mengamankan sistem secara independen, secara safe ya, dapat memprotek sistem dapat memprotek dirinya sendiri. Kemudian non-proliferasi artinya bahan-bahan radioaktif yang berpotensi membahayakan dapat dicegah atau ditahan untuk penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kompetitif tentunya secara ekonomi. Ini adalah reaktor-reaktor tersebut. Jadi di sini ada sodium cooled fast reactor, ini berbasis kepada pendingin sodium. Kemudian very high temperature reaktor, ada gas cooled fast reactor, ada supercritical water cooled reactor, ada lead cooled fast reactor, dan ada molten salt reactor. Jadi negara-negara yang mendesain terkait dengan reaktor generasi 4 ini telah mendefinisikan ada 6 jenis reaktor yang menjadi reaktor masa depan di dunia yang memiliki karakteristik Elingham tersebut. Kemudian kalau kita lihat ke-6 jenis reaktor tersebut, supercritical water reactor, kemudian ada sodium, ada lead atau lead alloy, ada gas, ada molten salt maupun very high temperature reactor dengan pendingin berbagai macam. Jadi ada pendingin air, ada pendingin natrium atau sodium dingin ya, molten ini. Kemudian ada molten logam berat, Pb atau PBBI, kemudian ada gas, kemudian ada garam, dan juga ada gas helium. Nah, di sini bisa kita lihat dua hal. Yang pertama adalah dosis radiasi yang lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional. Yang kedua adalah operasi temperaturnya. Jadi kalau reaktor konvensional yang berbasis light water reaktor, operasinya sekitar 300 derajat Celcius. Sedangkan untuk reaktor generasi 4 di atas 500, jadi 550 bahkan sampai kepada 1000 derajat Celcius. Sehingga hal ini tentunya revolusi desain ini yang utamanya adalah kelima hal tersebut, termasuk juga meningkatkan efisiensi di dalam power plant tersebut, akan menghasilkan minimal 3 lingkungan yang tinggi gitu ya. Jadi yang pertama adalah lingkungan dosis iradiasi yang tinggi, seperti disampaikan tadi. Kemudian dosis temperatur, bukan dosis, atau temperatur operasi yang tinggi. Dan juga chemical hazard, bahaya kimikal, korosi, dan sebagainya. Karena menggunakan berbagai jenis pendingin yang memang dia akan menyebabkan korosi dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan desain terkait dengan reaktor maju ini sangat membutuhkan advance material, yaitu material maju yang dia tentunya baru, inovatif, dan alternatif. Tentunya material-material yang bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga di-applicable untuk desain atau revolusi desain terkait dengan reaktor maju. Jadi kegiatan riset atau kegiatan litbang yang kita lakukan, salah satunya adalah mengembangkan material-material tersebut, yaitu bagaimana kita mengembangkan material temperatur tinggi. Salah satunya adalah memanfaatkan oksida logam tanah jarang, yaitu yttria. Walaupun kita menggunakan logam tanah jarang lainnya, tapi pada kesempatan ini kita fokus kepada yttria atau oksida yttrium ya, yaitu untuk pengembangan baja ODS. Jadi ini adalah baja maju yang memang digunakan untuk operasi temperatur tinggi, berbasis pada powder metallurgy, yaitu oxide dispersion strengthened steel. Kemudian juga oxygen sensor di dalam reaktor yang juga sistemnya itu hampir sama dengan SOFC, solid oxide fuel cell, sehingga riset-riset ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan solid oxide fuel cell.
dan juga keramik coating untuk thermobaric coating dengan berbagai teknik untuk nuclear reactor application, tentunya sesuai dengan wilayah riset di pusat kami. Kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa fokus kepada litbang kita adalah memanfaatkan oksida logam tanah jarang atau yang kita namakan ytria. Jadi di sini ytria punya karakteristik di sini utamanya adalah melting point-nya tinggi sampai dengan 2405 dan boiling point-nya 4300 karena dia keramik ya. Ini time yang kami ambil untuk bahan yang kami gunakan. Jadi ini bukan yang dari internet, tapi time yang kami gunakan di kita karakterisasi bahan yang kita gunakan gitu ya. Kemudian aplikasinya untuk bahan post-pons, kemudian juga solid state laser material, gas lighting, dan plastik dan sebagainya. Yang kita gunakan untuk manfaatkan di bahan struktur reaktor. Salah satu keunggulannya adalah yttrium oksida ini sangat stabil sampai dengan suhu 1800 derajat Celcius pada struktur kubik. Nah ini yang menjadi salah satu keunggulan dari ytria tersebut. Dan kita bisa lihat bagaimana ytria dimanfaatkan karena memang di dalam strukturnya ada oksigen vakansi. Jadi tadi disampaikan kenapa bisa dimanfaatkan untuk solid oxide fuel cell dan sebagainya. Jadi ini adalah 3 ranah yang coba kita lakukan di dalam lembaga riset kita di dalam kegiatan untuk mendukung bahan struktur reaktor nuklir. Jadi di sini adalah untuk high temperature material development untuk advanced struktur reaktor. Dan di sini adalah seperti saya sampaikan tadi ini yang kita gunakan dan kita mengembangkan untuk ODS steel, oxide resistant stainless steel, kemudian YSZ, ytria stabilized zirconia, di sini ada ytria, ada zirconia. Zirconia atau zirconium juga itu bawaan dari, kalau kita di alam selalu biasanya berdekatan dengan yttrium. Kemudian untuk ceramic sensor, kemudian juga YSZ untuk keramik thermobaric coating. Jadi kira-kira pada kesempatan ini kami akan saya mencoba menyampaikan beberapa hal, hasil-hasil yang kami kembangkan terkait 3 material ini. Kemudian terkait tadi, karena di awal saya sampaikan PRM, PLTN, tadi juga saya sampaikan reaktor nuklir maju. Nah, di sini ada isu terkait dengan reaktor konvensional, di mana reaktor berbasis LWR gitu ya. Jadi setelah kita ketahui ada kejadian Fukushima 11 Maret tahun 2011, di mana menyebabkan kecelakaan di reaktor Fukushima Daiichi ya. Nah, di sini adalah learn-nya, bagaimana sekarang sudah mengarah kepada reaktor yang bukan hanya sangat baik digunakan pada saat operasi, tetapi juga sangat toleran di dalam keadaan accident. Gitu ya. Jadi ntar mungkin sekilas saya sampaikan apa yang terjadi di dalam reaktor Fukushima, di mana bahan yang umumnya digunakan di dalam reaktor LWR tersebut adalah berbasis zirconium atau disebutnya zirconium, sehingga ketika kehilangan satu daya, kemudian pompa mati, ada sisa panas. Sederhananya sisa panas itu menyebabkan pemanasan di dalam teras, di dalam di dalam core reaktor, sehingga memanaskan pendingin yang ada di sana, sehingga sebagian dari material cladding atau selongsong bahan bakar berinteraksi dengan steam dan udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan produksi hidrogen. Jadi kalau kita sering dengar dia harus di venting, karena kalau tidak di venting akan menyebabkan akumulasi di dalam vessel. Nah ini salah satunya adalah bagaimana mengembangkan material yang ketika terjadi kecelakaan itu masih bisa toleran atau disebutnya accident tolerant fuel cladding. Dan ini sedang dikembangkan juga di Amerika dan di Jepang sampai saat ini, dan mengarah kepada baja ODS yang akan saya sampaikan lebih lanjut. Jadi ini adalah baja ODS. Jadi baja ODS ini berbasis kepada powder metalurgi. Jadi kenapa powder metalurgi? Karena prinsipnya kita ingin memperkuat dengan presipitasi. Jadi ini awalnya dikembangkan juga di Amerika. Nah ini dikembangkan, kemudian dikembangkan di berbagai negara, di Jepang dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyebarkan partikel oksida
di dalam matriks baja. Nah, ini bisa dilakukan dengan penyebaran yang distribusi merata kalau dilakukan dengan proses powder metallurgy dengan disebut namanya mechanical alloying gitu, atau mechanosentesis. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa di dalam matriks ini itu ada tersebar keramik. Di sini partikel oksidanya adalah yang secara umum digunakan adalah Y2O3. Jadi bisa dibayangkan di sini bisa terlihat ya, di sini ada partikel ytria tersebar secara merata di dalam matriks baja gitu ya. Nah ini apa namanya? Tentunya jumlah dari oksida ini tidak banyak karena akan mempengaruhi dari mechanical properties. Biasanya 0,5 antara 0,3 0,5 maksimal sekitar 1% dari total komposisi material. Tetapi dengan penyebaran partikel oksida ini, jadi ini disebut juga nanokomposit, ada seramik tersebar di dalam alloy, ini meningkatkan properties. Ini juga hasil penelitian di Jepang, di mana di sini ada austenitic, kemudian ferritic, dan di sini ODS. Jadi sumbu Y-nya adalah temperatur dalam Kelvin, dan sumbu X-nya adalah neutron dose yang tadi saya sampaikan. Dan ternyata austenitic dan ferritic yang biasa digunakan, surface temperaturnya itu sekitar 600 derajat Celcius. Dan untuk operasi yang lebih tinggi dan juga dalam kondisi-kondisi yang abnormal seperti misalnya accident, maka dibutuhkan material lain yang memiliki ketahanan material pada temperatur tinggi yang mengarah kepada salah satunya adalah baja ODS. Kemudian apa yang terjadi di dalam baja ODS? Di dalam baja ODS setelah disebar partikel oksida di dalam matriks alloy tersebut, dia tersebar merata, maka akan terjadi yang disebut Orowan mechanism. Jadi Orowan mechanism adalah bagaimana sebaran-sebaran dari partikel ini, atau bisa kita presipitasi partikel ini bisa menahan, localize gitu ya, menahan dari potensi dislokasi yang mungkin terjadi. Sehingga disebutnya ini juga bowing, dislocation bowing gitu ya, atau pembuntukan dislokasi. Jadi anggap saja kalau ada sebuah dislokasi pada sebuah baja ODS, maka dislokasi ini akan dipecah-pecah di sebaran oksida tersebut dan tidak akan mempengaruhi secara signifikan pada keseluruhan material baja ODS tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini aplikasi dari baja ODS. Jadi yang pertama adalah untuk advanced fusion reactor, tadi disampaikan, juga untuk nuclear fusion reactor, tentunya ini bisa dilihat bagaimana pemanfaatannya. Kemudian juga untuk turbin gas komponen, jadi kalau kita di dalam power plant, baik nuklir maupun non-nuklir, kalau kita ingin meningkatkan efisiensi, biasa pakai Brayton cycle, di mana ada langsung dari uap, tetapi tentunya akan berinteraksi pada turbin gas. Nah itu membutuhkan turbin gas komponen yang tahan pada temperatur tinggi. Nah itu bisa digunakan atau sudah dimanfaatkan juga menggunakan baja ODS. Kemudian juga di sini beberapa riset untuk chemical industrial plant, penggunaan baja ODS, baik fossil power plant dan juga chemical industrial plant, dan juga yang saya sampaikan adalah SOFC, solid oxide fuel cell. Jadi solid oxide fuel cell, karena bagaimana mekanisme ini bisa terjadi, itu pada temperatur tinggi dibutuhkan material yang tahan khususnya pada material interconnect, yaitu pada temperatur tinggi, sehingga dibutuhkan salah satunya adalah material baja ODS karena dia harus beroperasi sekitar suhu 800 derajat Celcius. Kemudian ini beberapa hasil, tentunya kalau kami cuplik semua akan panjang, jadi saya cuplik saja beberapa hasil dari lab kami, jadi lab material temperatur tinggi. Di sini kami menggunakan material-material yang fabrikasi, contoh kita mengembangkan baja krom tinggi, dengan bagaimana secara sistematis kita memberikan penambahan elemen tertentu gitu ya. Jadi di sini adalah nutrianya juga nutria yang analisis ya. Jadi yang pabrikan, kemudian di sini menggunakan material, kemudian kita menggunakan high energy ball milling, dan di sini ada beberapa parameter dan juga kecepatan tersebut.
Kemudian ini beberapa hasil, jadi bisa kita lihat di sini bagaimana kita coba bandingkan hasil dari mechanical alloying atau mechanical synthesis dari baja dari paduan tadi FeCl3NO, kemudian kita bandingkan bagaimana pengaruhnya di dalam parameter waktu gitu. Di sini ada 40 jam, di sini ada 100 jam, dan kita bisa lihat bagaimana di sini pada durasi yang 100 jam tentunya akan menghasilkan bongkahan-bongkahan yang jauh lebih kecil dan terdistribusi lebih merata dibandingkan dengan 40 jam. Kemudian di sini juga kita coba lihat bagaimana distribusi dari elemen-elemen FeCl-LPI, kemudian bagaimana distribusi dari partikel oksidanya juga. Jadi kita bisa lihat bagaimana semakin durasi millingnya semakin tinggi, maka partikelnya semakin kecil, kemudian juga distribusinya semakin merata. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana dengan durasi milling yang lebih tinggi, di sini ada proses pelebaran puncak. Jadi ada proses, kalau disebut dalam proses itu amorfisasi, jadi kristalnya itu lebih mengecil ya dibandingkan yang milling yang lebih durasinya lebih kecil. Jadi ini bisa dilihat yang biru adalah yang 100 jam, yang hitam adalah yang 40 jam. Jadi bisa dilihat bahwa crystal size-nya itu mengecil atau menurun dengan penambahan waktu. Jadi di sini bisa dilihat dengan broadening dari spektrum tersebut. Kemudian kami juga ada alat HRPD, coba kami analisis bagaimana sampel tersebut, dan kita peroleh bahwa sampelnya tersebut adalah BCC ya, body center cubic. Kemudian di sini juga yang menarik, kita coba juga bagaimana mengembangkan baja ODS. Waktu itu ada riset bersama terkait pemanfaatan dari pasir besi. Jadi kita bagaimana memanfaatkan lokal iron sand. Jadi kita memanfaatkan, karena kita di Provinsi Banten, kita menggunakan iron sand yang ada di Banten, kemudian kita menggunakan SRF, kita analisis komposisi dari iron sand tersebut, ada Fe, Ti, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita coba campur dengan oksida, kemudian kita tambahkan Cr-nya, dan kita analisis bagaimana karakteristik dari baja ODS berbasis kepada iron sand, lokal iron sand atau pasir besi dari Banten tersebut. Dari sini kita bisa lihat dari analisis XRD-nya bagaimana di sini ada yang 10 jam dan kemudian yang 100 jam, dan juga bagaimana ada fenomena pengecilan ukuran kristal dan sebagainya. Kemudian ini adalah analisis dari ODS-nya, bagaimana sebaran dari material tersebut, baja ODS yang kita gunakan berbasis pada iron sand. Jadi di sini bisa kita lihat bentuk komposisinya dari berbagai posisi dan bagaimana distribusinya. Kemudian juga kita analisis menggunakan Victor Hammes tester, bagaimana kekerasan dari baja ODS yang menggunakan basisnya pasir besi tersebut. Jadi kita lihat yang di sini bahwa bahan yang kita kembangkan berbasis pasir besi tersebut ternyata lebih tinggi kekerasannya dibandingkan baja ODS yang ada di dunia. Itu M97 misalnya itu 350, dan ODM namanya itu 370. Ini dari sisi kekerasan bahan. Baik, kiranya itu yang terkait ODS. Kemudian ini adalah manufacturing design, jadi manufacturing direction gitu ya. Jadi memang riset-riset kita berbasis laboratorium, bagaimana karakteristik dari baja ODS tersebut, kemudian kita sintering untuk sampel-sampel kecil, dan kita lihat karakteristiknya. Seperti tadi kita lihat bagaimana dari pre-alloyingnya, oh ternyata ada pengecilan ukuran kristal, bagaimana distribusi Y2O3 dan sebagainya. Tapi tentunya goals kita adalah bagaimana kita memiliki arah kepada manufaktur. Apalagi memang akan harapannya hasil litbang kita ke depannya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan reaktor nuklir. Sehingga arahnya tentunya harus kita persiapkan
Jadi kira-kira untuk baja ODS kita pada saat ini baru sampai kepada penggunaan dari mechanical alloying yang di sini kita menggunakan hem, kemudian bahan tersebut kita preparasi, kita kompaksi, kemudian kita sinter untuk memahami karakteristik dari material tersebut. Nah, karakteristik dari material tersebut dari berbagai data kemudian mengkerucut kepada sampel yang menjadi prioritas. Nah, kita coba sekarang mulai arahnya kepada ke arah riset manufacturing. Jadi di sini arah manufacturingnya setelah kita milling itu diarahkan pertama kita packaging yang disebut canning atau dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian di degazing itu menarik seluruh gas yang mungkin terperangkap karena akan dipanaskan. Jadi akan dipanaskan, kalau ada gas utamanya oksigen maka akan teroksidasi. Oleh sebab itu di sini disebutnya oksigen pick up, gitu, mengambil oksigen dari udara yang terjebak. Kemudian canning ini akan diekstrusi dalam kondisi panas atau yang disebut hot extrusion. Hot extrusion itu kira-kira suhunya antara 1150 derajat sampai 1300 derajat. Nah, ini setelah diekstrusi itu akan ada extrude material, jadi material hasil ekstrusi, kemudian ada proses annealing, kemudian menjadi mother tube. Kemudian mother tube ini akan dilakukan berbagai proses treatment sampai kepada cladding tube. Jadi ini riset-riset yang coba kita arahkan untuk kedepannya menjadi cladding tube dari baja ODS. Oleh sebab itu kita sedang pada proses penyiapan untuk alat hot extrusion ini, yang mungkin alat hot extrusion ini salah satu alat mungkin yang pertama mungkin ya minimal di sekitar kita, atau saya juga nggak tahu kalau mungkin di Indonesia juga. Mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana sehingga kita akan masuk kepada era di mana kita bisa memfabrikasi baja ODS yang bisa lebih applicable atau diimplementasikan di dalam sistem power plant. Gitu. Jadi di sini ada station, ada sistem ya. Di sini satu perangkat di kemudian masuk ke execution. Kira-kira seperti itu. Baik, saya lanjutkan tadi yang baja ODS. Jadi capaian-capaian kami baja ODS ini terkait dari skala lab. Kemudian kami preparasi sampai kepada tahap sintering, dan kedepannya kami sudah mulai berusaha dalam riset manufaktur, sehingga ini akan menjadi prototipe untuk peluang atau berpotensi digunakan di dalam program. Kemudian masuk kepada YSZ yang tadi saya sampaikan tadi, Yttria Stabilized Zirconia. Kenapa disebut Yttria Stabilized Zirconia? Ini aplikasinya ya. Tadi ada thermal coating, kemudian oksigen sensor. Ini dimanfaatkan di dalam reaktor. Mungkin kalau yang oksigen sensor, kalau ada yang tahu juga, ini digunakan di dalam kendaraan untuk mengefisiensikan bensin, gitu, khususnya kendaraan-kendaraan tertentu. Dulu awalnya dikembangkan oleh perusahaan Mercedes, tahu saya. Jadi bagaimana injeksi bensin itu dengan tepat karena dia mengukur kadar oksigen di dalam mesin. Kemudian di sini juga tadi fuel cell dan juga bisa digunakan implan material untuk medical ya. Jadi kenapa disebut stabilize? Karena zirconia itu polymorph. Kenapa polymorph? Karena dia akan bertransformasi. Jadi dia bertransformasi berdasarkan temperatur. Jadi struktur kristal zirconia itu awalnya monoklinik pada suhu ruang, kemudian dengan bertambah temperatur tetragonal pada temperatur selanjutnya kubik gitu ya. Sedangkan kalau Yttria bisa sampaikan tadi kubik. Jadi ini kalau pada suhu ruang sampai 1170 dia monoklinik, 1170 zirconia sampai 2370 adalah kubik. Dan kemudian butuh distabilisasi, yaitu menggunakan Yttria, CaO, MgO, dan juga sekalian. Nah, banyak riset-riset lebih cenderung penggunaannya lebih populer menggunakan Yttria, sehingga disebut Yttria Stabilized Zirconia. Jadi fasa kubik yang karakteristik zirconia pada temperatur tinggi dicoba ditarik pada temperatur ruang, sehingga harapannya zirconia dengan berbagai advantage-nya memiliki fasa kubik di dalam temperatur ruang. Kemudian di sini
Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana mensintesis zirconia dengan benda-benda nuklia sehingga nuklia ini menstabilisasi zirconia tersebut. Biasanya yang digunakan adalah sekitar 8 YSD, artinya 8 ytria menstabilisasi 92% zirconia. Kemudian apa kaitannya dengan reaktor? Jadi ini salah satu riset saya juga waktu studi. Jadi ini adalah pengembangan salah satu reaktor MADI yaitu lead alloy cold fast reactor. Salah satunya adalah ini reaktor ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Rusia tahun 63 dan terjadi accident tahun 66. Dan ini terjadi karena adanya permasalahan compatibility dari material dan juga ada plugging. Jadi ternyata lead itu mudah teroksidasi. Bagaimana untuk mengontrol supaya tidak terjadi oksidasi dan juga bagaimana mengontrol korosi dari material-material karena terjadi disolusi khususnya elemen metal ke dalam lead alloy, maka butuh pengontrolan oksigen secara presisi. Jadi bagaimana kita harus mengontrol oksigen concentration di dalam lead alloy tersebut. Jadi ini sederhananya kita menggunakan oksigen sensor dan kita menggunakan bahannya tentunya yang tadi ada YSZ utamanya, ytria stabilizer zirconia. Jadi kita bisa mengukur sampai kadar ppm ya, untuk kadar oksigen tersebut. Ini beberapa publikasi di jurnal internasional sudah sudah kami publish terkait dengan pemanfaatan YSZ untuk oksigen sensor sistem reaktor itu. Kemudian ini juga adalah riset kami di pusat kami bagaimana mengembangkan oksigen sensor yang kaitannya juga dengan solid oxide fuel cell karena prinsipnya hampir sama, yaitu pembangkitan potensial karena pergerakan ion di dalam vakuum. Jadi isunya adalah bagaimana menurunkan atau lowering temperature atau menurunkan temperatur operasi. Jadi dia akan terjadi move pergerakan itu ionik itu atau disebutnya solid state ionic dia kalau temperaturnya tinggi, dia akan dinamis. Nah, bagaimana temperatur itu bisa direndahkan tetapi akan tetap menghasilkan potensial. Jadi di sini sangat membutuhkan new electrolyte material yang memiliki konduktivitas yang tinggi pada temperatur yang lebih rendah. Kemudian kita di laboratorium mengembangkan dengan dua yang kita kembangkan yaitu dengan chemical yaitu salt gel, yang kedua juga menggunakan solid state reaction. Solid state reaction kita menggunakan HEM dan juga ultrasonic. Dengan salt gel kita menggunakan sistem bottom up ya. Kemudian dengan solid state reaction kita juga menggunakan sistem top down di dalam ukuran material. Jadi ini adalah sono chemistry, salah satu yang kita kembangkan juga di lab. Jadi dengan gelombang suara ini, ultrasonik ini bisa menimbulkan cavitation, jadi bubble gitu ya. Mungkin di sini bisa dilihat di sebelah kiri, jadi pembentukan bubble dan ketika dia pecah, collapse gitu ya, itu menurut literatur bisa menghasilkan temperatur localized ya pada spot di situ bisa sampai 5.000 derajat Celcius. Sehingga di sini ada heat energy dan juga menyebabkan partikel itu bisa mengecil sampai ukuran apa. Dan ini bisa meningkatkan crystallization. Jadi ini yang kita kembangkan, jadi salt gel itu room temperature, kemudian high stoichiometric product, kemudian mudah dilakukan, kemudian digabung dengan sonochemistry tadi. Jadi di sini untuk meningkatkan chemical reaction-nya, breaking partikelnya, dan juga menghasilkan reaksi kimia yang bersih. Jadi ini prosesnya, sebenarnya kita melakukan proses salt gel dari beberapa senyawa, kemudian digabung, kemudian proses sintering tahap awal, kemudian di sonochemistry. Ini semua dilakukan oleh kita. Kemudian hasil-hasilnya di sini kita bisa lihat adanya peningkatan kristalitas
Dan kita bisa melihat ini dibandingkan dengan senyawa awalnya. Ini senyawa awalnya yang di sini zirconium kloret pentahidrat, dan ini hexahidrat ya, yttria hexahidrat. Kemudian di sini adalah yang sol gel, dan ini digabung dengan teknik sonochemistry. Dan di sini kita bisa memperoleh adanya peningkatan kristalitas dan juga small amount impurity, artinya impuritasnya sangat kecil sekali, hampir tidak terdeteksi. Kemudian di sini dengan hasil tersebut adanya mobilitas ion oxide di dalam kristal dan meningkatkan ion conductivity. Di sini kita hitung juga bagaimana perubahan crystal size dan juga menggunakan biasa grain size. Kemudian untuk yang conductivity-nya kita bisa lihat bahwa dibandingkan dengan reference cukup mendekati. Di sini ada referensinya Gordon, di mana di sini bisa kita lihat ini Siemens, satuannya adalah Siemens per sentimeter, itu mendekati orde 10 pangkat minus 3. Kemudian ini yang solid state reaction-nya, jadi tadi adalah yang chemical menggunakan sol gel, kemudian ini adalah yang solid state reaction. Jadi kita menggunakan ultrasonic juga dan menggunakan HEM. Ini material-material yang kita gunakan, ini kita karakterisasi menggunakan HEM, ini yttrianya dan ini zirconia. Jadi kalau ini memang murni yttria dengan zirconia, kita lakukan solid state reaction untuk menghasilkan YSD tersebut. Kemudian ini adalah kita bandingkan, yang di bawah bisa dilihat ini adalah yttrianya, kemudian ini zirconianya, kemudian ini yang atas UL itu ultrasonic, dan yang DM itu adalah ball-milling. Jadi kita melakukan berbagai berbagai skenario teknik di dalam mensintesis. Ultrasonic di sini ada berapa persen, kemudian berapa jam dan sebagainya. Dan di sini bisa kita lihat hasilnya bagaimana terjadinya stabilisasi dari yttria yang ungu pada proses ini. Kemudian tentunya hasilnya adalah bagaimana teknik-teknik ini terkait dengan konduktivitas, dan kita peroleh ternyata konduktivitas yang hasil sintesis yang kita kembangkan itu bukan mendekati atau sekitar 1 orde 10 pangkat minus 3 Siemens per sentimeter. Sehingga hasil dari solid state reaction ini mendekati juga dari riset-riset yang dikembangkan oleh researcher lain di dunia. Kemudian sedikit lagi terkait dengan pemanfaatan YSD untuk thermal coating. Jadi di lab kami juga ada yang disebut namanya PLD, Pulse Laser Deposition, di mana di sini adalah berbasis kepada laser solid state laser. Jadi tidak berbasis gas, tapi berbasis kepada solid state laser. Namanya Nd:YAG. Y-nya itu di yttrium ya. Jadi ada laser-laser juga digunakan berbasis yttria. Jadi kalau ini Nd:YAG. Kemudian di sini kita menggunakan material targetnya adalah YSJ, kemudian kita coba coatingkan kepada substrat. Substratnya kita gunakan adalah sampel seritik ya, SS430. Jadi kira-kira sistemnya seperti ini. Jadi di sini adalah ada chamber, di sini mungkin bisa dilihat ya chamber, kemudian di sini sistem laser, kemudian di sini menggunakan optical mirror system, dibelokkan 45 derajat, laser itu akan menghantam kepada target di dalam chamber. Jadi bisa terlihat ya chamber di sini. Nah, di dalam chamber ini kita tempatkan target yttria. Kemudian chamber ini kita kondisikan seperti pressure-nya sekitar 200 sampai 225 ml. Kenapa? Karena ini berdasarkan serial percobaan di mana pada pressure tersebut menghasilkan plasma plum yang maksimal. Artinya plasma plum yang maksimal akan menghasilkan deposisi yang maksimal. Kemudian kita panaskan substratnya itu bisa dipanaskan sampai 900 derajat Celcius. Dan pada eksperimen ini, salah satu eksperimennya kita panaskan pada 800 derajat Celcius. Kemudian ini adalah hasil karakterisasinya, bagaimana karakterisasi thin film yang terbentuk dan ukuran submikron dan mikron. Kemudian kita coba karakterisasi juga menggunakan alat AFM yang ada di kita. Jadi atomic force microscope.
untuk melihat topografi skala nano gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini topografinya itu dalam roughness-nya dalam ukuran nano. Kenapa ukuran nano ini menjadi penting? Karena dengan ukuran yang sangat halus tersebut, ini akan menyebabkan permukaan yang dilapisi oleh YSD tersebut akan terhindar dari porositas, dan juga proses dalam heat transfernya akan sangat baik dibandingkan kalau ada roughness yang lebih kasar pada lapisan PVC tersebut. Jadi dengan alat AFM ini kita sudah bisa membuktikan menggunakan PLD, kita bisa mendeposisi dan kita bisa mengkarakterisasi, kita berhasil bagaimana mendeposisi YSZ sebagai bahan coating untuk thermal barrel coating itu di dalam roughness yang ukurannya nano. Jadi sangat halus sekali dan sangat minimal atau bahkan terhindarkan dari porositas. Baik, saya pikir waktunya sudah sesuai. Jadi sebagai kesimpulan, high temperature material dengan memanfaatkan logam tanah jarang, khususnya pada riset yang saya sampaikan ini adalah Yttria untuk pengembangan material temperatur tinggi, yaitu baja ODS berbasis powder metalurgi, kemudian oksigen sensor yang aplikasinya juga bisa dimanfaatkan untuk solid oxide fuel cell, dan juga keramik coating yang pada kesempatan ini disampaikan terkait pemanfaatan PLD atau pulse laser deposition. Telah kita lakukan riset tersebut dan masih terus kita lakukan ya. Kemudian material ini tentunya sangat berpotensi untuk digunakan di dalam aplikasi komponen reaktor nuklir. Sehingga dari riset-riset ini kita melihat bahwa bagaimana potensi dari logam tanah jarang Yttria yang terus bisa kita eksplor untuk berbagai aplikasi, dan salah satunya tentunya adalah aplikasi di dalam pengembangan